kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Kami pagi ini datang untuk membawa seluruh persembahan kami kepadamu. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami naikkan penyembahan kami. Kami bawa dengan segenap hati kami kepadamu ya Allah. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami bawa syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dengan segenap hati kita bawa syukur kita. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Siapa yang pagi hari ini datang membawa ucapan syukur buat Tuhan Yesus? Setiap kita ya. Dan mari saya persilahkan jemaat saja menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kepada Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah dan kita kasihi. Mari sidang jemaat naikkan pujian ini dengan segenap hati. Ku naikkan syukur. Tuhan Yesus dengar suara Bapak Ibu pagi ini. Kepadamu Tuhan, di hadapan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan.
sekali lagi. Bapak Ibu Saudara nyanyi buat Tuhan Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah. Terima kasih untuk pemeliharaanmu Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan. Kami bawa semuanya sebagai persembahan. Ku agungkan selamanya segala puji syukur, segala syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, ku naikkan syukur. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu.
Semua bangkit berdiri sama-sama. Yang layak dipuja, kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Dia yang tinggi dan layak dipuja. Kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya. Oh mari puji Dia. Terpujilah nama Tuhan. Oh mari kita puji Dia lebih lagi. Haleluya. Terpujilah nama
bagimu Tuhan. Terima kasih hari ini kami Tuhan bawa sampai ke tempat ini. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Dengan apa saja yang kami bisa lakukan. Kiranya Engkau menerima semua yang kami bawa pagi ini kepada Engkau. Kuasai ruangan ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang kami rindukan selain hadirat-Mu. Dan kami mau nikmati pagi hari ini. Kami mau pulang bawa berkat Tuhan. Kami mau pulang dengan hidup yang berkemenangan. Kami mau pulang terima janji-janji Tuhan yang betul-betul berkuasa. Dan kami percaya hidup kami berubah, hidup kami berkemenangan, hidup kami dipulihkan. Dan kami mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengawali ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Haleluya. Di dalam Mazmur 100 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur dan ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Dan pujilah dia selama-lamanya. Yeay. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan apa? Dengan hati rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak
dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan dengan keras saudara. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita semua angkat tangan. Haleluya, oh, soraklah. Haleluya, oh, haleluya, oh, soraklah. Haleluya, soraklah. Haleluya, haleluya. Mari sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, oh yeah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi semuanya angkat tangan, yeah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, oh haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, 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 haleluya. Katakan sekali lagi, haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Bapak Ibu masih ingat tema kita, gereja kita tahun ini apa? Beriman teguh kepada Kristus. Boleh pagi ini saya minta kita semua mengatakan, aku beriman teguh kepada Kristus. Mengatakan kepada diri kita sendiri, bahwa kita menyatakan keyakinan kita, bahwa kita akan beriman teguh pada Kristus. Mari bersama saya letakkan tangan di dada. Kita katakan bersama ya, 1, 2, 3, aku beriman teguh kepada Kristus. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3, aku beriman teguh kepada Kristus. Oke, Bapak Ibu, dalam perjalanan iman, pasti nanti kita akan ketemu dengan tantangan, persoalan, dan ada hal-hal yang harus kita lalui. Mungkin gak enak Bapak Ibu, tapi disitulah jadi ujian iman buat kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup, yang janjinya ya dan amin. Yes. Yang firman-Nya ya dan amin. Kita tak perlu takut karena di situ pasti ada jalan keluar. Pasti ada solusi, pasti ada pertolongan Tuhan buat hidup kita. Amin. Amen. Mari kita beri tepuk tangan. Kita beriman kepada Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya. Siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat kami jatuh Tuhan, Engkau yang menopang tangan kami.
tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Yang setia, ku percaya padamu, Juru Selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Amin. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu, Juru Selamatku, tempat pengharapanku. Ya, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Oh, katakan aku percaya, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Haleluya. Mari kita sembah Dia, saudara. Bersyukur atas segala kebaikannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang mengangkat kami waktu kami lemah. Haleluya. Kau yang menopang hidup kami saat kami jatuh Tuhan. Kau penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kami bersyukur, kami datang menyembah-Mu Tuhan.
apakah kami ini Tuhan jadi biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sangat baik. Ya Tuhan, terpujilah Engkau selamanya. Terpujilah Engkau selamanya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami bawa syukur kami ke hadirat-Mu. Yesus yang termulia. Yesus Allah yang perkasa. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terpuji nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Agung dan besar Tuhan kami, tiada tertandingi. Kau dahsyat ya Tuhan, Kau hebat ya Tuhan, Kau mengagumkan ya Tuhan, Engkau mempesona ya Tuhan. Haleluya. Bagimu segala pujian kami, bagimu segala hormat kami Tuhan, bagimu segala pengagungan sampai selamanya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau yang layak dipuji, ditinggikan sampai selama-lamanya. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala Allah. Tuhan kami, penebus kami, Yesus Kristus yang mati buat kami, yang menebus dosa kami dan melayakkan kami untuk diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami bisa kembali beribadah, mengagungkan, menyembah Engkau dan memuji Engkau Tuhan. Dan sebentar berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Dan tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu tepat seperti yang Engkau inginkan. Biar benih firman ini juga boleh tertanam dalam tanah hati yang baik dan bertumbuh hingga 100 kali ganda. Sehingga kami makin hidup dalam kehendak dan rencana-Mu di hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Haleluya. Senang sekali saudara bisa berjumpa dengan saudara pagi hari ini. Shalom. Shalom, apa kabar saudara? Ya, kasih senyum kanan kiri saudara dengan senyum yang terbaik. Iya. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini saya mau ajak kita belajar satu tema bisa ditampilkan, yaitu adalah iman dan janji Tuhan, saudara. Iman dan janji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak dari saudara percaya bahwa kitab suci kita, Alkitab adalah berisi janji-janji firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Angkat tangan. Haleluya. Saudara percaya itu adalah janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan berapa banyak dari saudara yang tahun ini ingin mengalami janji-janji Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup Anda? Angkat tangan saudara. Haleluya. Dan pertanyaan yang terakhir, di tahun lalu 2023 siapa yang sudah menyelesaikan baca Alkitabnya 1 kali minimal? Berkurang jumlahnya saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kita sebagai orang Kristen ya umumnya percaya janji Tuhan ya dan amin. Seperti tadi lagu itu berkata, ya aku percaya janji-Mu ya dan amin. Janji Tuhan dahsyat
Kalau ditanya disediakan buat siapa? Oh ya tentu buat saya anak Tuhan kok, saya ditebus loh sama Tuhan. Tuhan mati buat saya. Lalu orang tanya, janjinya apa? Apa ya? Apa ya? Janjian malam minggu atau apa ya? Nah saudara, gimana kita bisa tahu janji Tuhan? Ya dalam Alkitab saudara. Karena itu kalau kita pengen jadi anak Tuhan, menikmati janji Tuhan dalam hidup kita, ya saya dorong saudara tahun ini buat satu komitmen, tahun 2024. Paling tidak satu kali selesai membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Ya, saudara kasih Tuhan. Amin, saudara. Amin, haleluya, saudara kasih Tuhan. Nanti kita akan mengerti akan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, saya mau ajak kita lihat beberapa hal tentang janji Tuhan terlebih dahulu pada hari ini, ibadah kita hari ini. Yuk klik lagi. Nah, yang pertama, kita perlu mengerti bahwa yang namanya janji Tuhan itu pasti. Artinya ya dan amin, saudara. Mengapa janji Tuhan itu adalah sebuah kepastian? Karena yang berjanji bukan manusia, tetapi Tuhan yang besar, yang maha kuasa, dan Tuhan yang benar. Artinya Tuhan yang tidak ada kepalsuan. Kalau dia janji, ya itu pasti. Itu dia adalah Allah yang benar, dan dia adalah Allah yang besar. Yang maha kuasa, yang sanggup menggenapi janjinya. Jadi janji Tuhan itu pasti, saudara. Nah, janji Tuhan tentu berbeda dengan janji manusia. Jika yang berjanji manusia, siapapun dia, maka janji itu belum tentu bisa digenapi. Kenapa? Karena manusia punya keterbatasan, saudara. Ya, salah satu contohnya kalau Anda mungkin pernah main di media sosial, berapa waktu terakhir ini ada satu pantun yang cukup sering keluar di media sosial, komen netizen itu kalimatnya seperti ini. Agar tali silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100, saudara. Itu sering keluar, saudara. Agar tali silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100, alias ngutang. Saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, ada satu cerita, ada satu orang pernah pinjam ke temannya 100.000, sama ini. Agar tali silaturahmi tidak putus, pinjam dulu friend 100. Nah lalu ditanya temennya, lah kalau dikembalikannya kapan? Ya 3 hari lagi saya gajian, nanti 3 hari waktu saya gajian, saya bayar hutang saya. 3 hari kemudian ditelepon, gimana? Yang 100 itu sudah bisa dikembalikan belum? Maaf, bos saya bilang gajinya ditunda 2 hari. Jadi nanti ya setelah gajian saya bayar. Ditunggu sampai 2 minggu tidak dibayar, saudara. Lalu ditelepon, gimana kabarnya utang saya? Yang utang malah tanya, loh apa aku pernah pinjem toh? Ya, yang utang malah lupa, saudara. Kalau ternyata pernah ngutang, Bapak Ibu. Ya, nah itulah janji manusia, saudara, keterbatasannya. Lalu contoh juga yang mungkin cukup sering kita temui dalam hidup ini, ketika orang menikah, buat yang namanya janji pernikahan. Ya, yang mereka komitmen akan digenapi semenjak hari itu. Setia dalam suka dan duka, ya dalam sakit maupun sehat, tidak akan berpaling kepada yang lain, saudara. Setia sampai maut memisahkan. Tapi kita sering dengar, saudara, keluarga, suami istri yang sudah menikah, ternyata enggak setia. Selingkuh, saudara. Jadi janjinya enggak ditempati. Ya berkata waktu janji pernikahan aku setia mengasihi engkau. Tapi ternyata waktu menikah pasangannya digampar, saudara, dianiaya. Ya tidak mengenapi janjinya. Ada juga yang berkata aku setia dalam suka maupun duka waktu janji pernikahan. Tapi ketika kehidupannya menghadapi tantangan ditinggal pergi, saudara. Ditinggal kabur, saudara. Keluarganya, saudara. Karena tidak kuat hidup menderita. Jadi memang janji manusia itu beda dengan janji Tuhan. Karena janji manusia ya ada keterbatasannya, kadang bisa ditepati, kadang juga tidak mampu ditepati, saudara. Nah janji Tuhan sama sekali berbeda dengan janji manusia karena apa yang dia janjikan pada waktunya pasti sanggup dia tepati. Ada satu ayat yang menarik, saudara, saya mau ajak kita melihat di Yosua 23 ayat yang ke-14. Yosua berkata seperti ini di akhir hidupnya sebelum dia meninggal, dia berkata, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, artinya meninggal.
Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Saudara kasih Tuhan, di ayat ini Yosua di akhir hidupnya saudara mengatakan dengan sangat yakin, bahkan diulang sampai 3 kali, bahwa janji Tuhan itu tidak ada yang tidak dipenuhi, semua telah digenapi, tidak satu pun tidak dipenuhi. Jadi dia ulang kalimat yang artinya sama itu sampai 3 kali, saudara. Untuk menegaskan dengan penuh keyakinan dalam hidup Yosua hamba Tuhan ini, bahwa apa yang sudah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel dan dirinya, semuanya sudah digenapi. Kenapa digenapi? Ya karena janji Tuhan itu adalah pasti, saudara. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Karena itu jangan ragu, saudara, dengan janji Tuhan. Penting untuk kita mengerti bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang pasti. Bukan seperti janji manusia yang fana, tetapi janji dari yang maha kudus dan yang maha benar. Itu janji Tuhan yang pertama. Yang kedua, next, klik lagi. Kita akan lihat tentang janji Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan itu bersyarat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara akan menemukan tidak hanya puluhan, tidak hanya ratusan, tapi saudara akan menemukan ribuan janji-janji Tuhan di dalam Alkitab kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena itu luar biasa kalau kita membaca Alkitab, kita jadi ngerti apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kalau kita bilang, aku mau diberkati. Nah, berkat apa aja yang Tuhan sediakan bagi kita bisa temukan di dalam Alkitab, saudara. Nah, tetapi kita perlu mengerti bahwa sebagian besar dari janji-janji luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita itu adalah ada syaratnya. Itu adalah janji yang memiliki syarat supaya bisa terjadi dalam hidup Anda dan saya. Memang saudara, Alkitab juga mencatat ada janji-janji Tuhan yang tidak menyertakan syarat. Artinya apapun yang terjadi, hidupnya baik ataupun tidak baik, janji itu akan digenapi, akan terjadi, saudara. Contohnya apa? Contohnya waktu zaman Nuh air bah, setelah Nuh turun dari bahtera, Tuhan kasih pelangi. Dan Tuhan berkata, tidak akan ada lagi air bah yang akan menenggelamkan seluruh dunia. Nah itu janji Tuhan. Berikutnya sampai hari ini kalau kita lihat hidup manusia jahat kayak apapun, tidak akan ada lagi, saudara, air bah untuk menenggelamkan bumi ini. Ya karena Tuhan sudah berjanji, tidak akan ada lagi. Jadi mau seperti apapun dunia, air bah tidak akan pernah ada lagi. Cuman terjadi satu pada zaman Nuh itu, terjadi 1 kali. Lalu janji apa lagi? Misalnya adalah janji tentang lahirnya juru selamat. Kita baru saja merayakan Natal di bulan Desember, saudara. Nah kalau Anda lihat di dalam Alkitab, janji tentang juru selamat itu tidak dikatakan juru selamat akan hadir, lahir di Bethlehem kalau ada yang rajin berdoa. Tidak ada, saudara. Juru selamat akan lahir kalau anak Tuhan berpuasa. Tidak ada. Tuhan berjanji juru selamat akan datang di kota Bethlehem. Ya sudah, hidup manusia kalau Anda baca sebelum Tuhan Yesus lahir juga enggak karu-karuan, juga banyak kejahatan. Tapi waktu hari Natal, waktunya tiba, ya datang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat lahir di Bethlehem. Tidak perlu ada syarat yang dilakukan, dia sudah janji itu akan terjadi, saudara. Lalu ada lagi contoh janji yang tanpa syarat. Yang ketiga adalah janji kedatangannya yang kedua kali. Ya saudara, tidak dituliskan bahwa nanti kalau kamu nggak pernah ke gereja, aku akan datang kedua kali. Atau nanti kalau kamu rajin ke gereja, baru aku datang kedua kali. Nggak ada, saudara. Nggak ada, saudara. Kita mengatakan ya kita siap nggak siap, kita hidup baik nggak baik, cepat atau lambat Tuhan pasti datang. Ya tinggal kitanya gimana, mempersiapkan diri atau enggak, itu pilihan kita. Tapi tidak ada janji yang tidak ada syarat yang menyertai janji itu. Dia akan datang untuk kali yang kedua, saudara. Nah, tapi sebagian besar dari janji-janji Tuhan itu memiliki syarat yang perlu dilakukan sebelum janji itu berhak kita miliki. Sebelum janji itu berhak kita nikmati. Sebagai contoh, saya kasih 3 contoh. Yuk klik. Yang pertama adalah janji keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara,
Juru selamat sudah lahir di dunia, namanya Yesus Kristus. Juru selamat sudah mati menebus dosa. Pertanyaannya, apakah semua manusia di dunia pasti masuk surga? Tidak, saudara. Kenapa? Supaya diselamatkan, tidak binasa, masuk surga, ada syaratnya di Yohanes 3:16. Setiap orang yang apa? Percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada syaratnya. Kalau enggak memenuhi syarat ini ya janjinya enggak tergenapi. Akan masuk neraka, saudara. Ya janji keselamatan. Contoh yang kedua, next. Yakobus 4 ayat 8. Alkitab berkata janji untuk ada dekat dengan kita. Alkitab berkata mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepada. Jadi kalau kita enggak dekat pada Allah, ya mungkin Tuhan enggak dekat juga dengan kita. Maka itu kalau kita percaya Tuhan ada di mana-mana, omnipresent, yes. Tapi apakah dia dekat dengan kita? Belum tentu. Alkitab berkata nih, ada syarat. Kalau kamu merasa dekat dengan Tuhan, dekat ke Allah. Maka dia akan mendekat kepadamu. Ini ada ayatnya. Jadi mungkin ada anak Tuhan yang merasa Tuhan kok jauh ya dalam hidupku, yang gak pernah bicara, gak pernah kasih mimpi, gak pernah merasakan hadirat Tuhan dalam hidupku. Nah mungkin pertanyaan ini, keseharian kita mendekat gak ke Allah? Kalau enggak ya makanya enggak ngerasain Tuhan, saudara. Karena ada syarat. Yang ketiga, saudara, janji Tuhan menjawab doa misalnya. Ya, Matius 7. Ayat 7-8 berkata apa? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Mau jawaban doa? Ada syaratnya, Bapak Ibu. Minta, cari, ketok, saudara. Ya, ini janji Tuhan menjawab doa kita. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita perlu mengerti, menyadari bahwa yes, janji Tuhan itu memang luar biasa dan itu disediakan, saudara, bagi kita. Tinggal pilihan kita ini, mau melakukan enggak syarat dan ketentuan dari janji-janji Tuhan tersebut, saudara. Kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan syaratkan untuk janjinya, ya maka janji itu akan digenapi bagi kita. Tapi kalau kita jadi anak Tuhan yang nggak peduli dengan Tuhan, nggak peduli dengan kehendaknya, ya jangan salahkan Tuhan kalau kita tidak pernah menikmati janji apapun di dalam kehidupan kita, saudara. Itu yang kedua ya, saudara, janjinya. Lalu yang ketiga, saudara, next. Janji Tuhan itu selalu tersedia, Bapak Ibu kasih Tuhan. Artinya apa? Artinya janji Tuhan itu tidak hanya disediakan bagi golongan orang tertentu saja, saudara. Misalnya janji Tuhan hanya buat pendeta. Oh tidak, saudara. Janji Tuhan hanya buat pengurus gereja. Enggak. Janji Tuhan hanya buat WL. Yo tidak, saudara. Janji Tuhan buat singer. Enggak, saudara. Janji Tuhan hanya buat yang rajin nyapu gereja misalnya. Enggak, saudara. Janji Tuhan itu tersedia dan ditawarkan bagi semua manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi tidak ada istilah, kamu pendeta sih, makanya doanya dijawab. Kalau saya kan enggak, Tuhan mandang kita berbeda. Enggak, saudara. Ya sebetulnya janji Tuhan tersedia sama bagi semua orang, saudara. Saya mau ajak kita lihat satu ayat ya di Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi siapa? Semua orang yang berlindung padanya, saudara. Semua orang yang berlindung padanya. Jadi janji Tuhan itu bisa diakses semua orang, saudara. Bisa diterima, dinikmati oleh semua orang. Saudara kasih Tuhan berapa tahun yang lalu ada seorang pria, dia punya uang Bitcoin, gitu, uang digital, saudara, kripto, saudara, yang nilainya waktu itu naik tinggi. Jadi seketika dia punya kekayaan itu orang luar negeri, itu sampai kalau dikurskan ke rupiah itu 6,2 triliun, saudara. Uangnya, di uang digital itu, saudara. 6,2 triliun itu banyak, Bapak Ibu. Itu saudara belikan pecel, saudara. Itu dapat banyak loh, saudara. Benar, saudara. Ya, itu pecel banyak, saudara. Saudara beli es teh jumbo itu, wah, mungkin sak Semarang itu, saudara bisa kuasai itu, saudara ya. 6,2 triliun. Nah, tapi masalahnya uang itu disimpan, bisa diakses melalui satu perangkat khusus elektronik. Dan untuk mengakses dia perlu password. Nah, passwordnya dia lali, saudara. Passwordnya dia lupa, kehartanya 6,2 triliun. Nah, perangkat itu disertai dengan
lapisan keamanan. Sehingga kalau password itu dimasukkan 10 kali salah, dia akan self-destruct. Gitu. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri, perangkat itu. Dan data di dalamnya terhapus semua. Dan saudara kasih. Jadi pria ini bingung. Dia sebetulnya orang kaya, tapi nggak bisa akses duitnya. 6,2 triliun loh saudara. Ya saudara kasih Tuhan. Nah dan rupanya itu rupanya lama. Jadi waktu saya baca itu sudah sampai 10 tahun. Dia tidak ingat passwordnya itu apa. Dan dalam jangka waktu 10 tahun itu dia sudah mencoba 8 kali. Dan itu semuanya salah. Jadi dia cuma punya kesempatan 2 kali. Kalau itu salah ya dia kehilangan 6,2 triliun. Nah dikatakan pria ini depresi saudara. Saya bayangin ya 10 tahun dia lewat. Itu makan gak enak, tidur gak enak loh saudara, kemungkinan. Mandi juga mungkin gak seger saudara. Kenapa? Iling-iling opo ya, passwordnya apa? Passwordnya apa? Passwordnya mau makan tuh mungkin makan ayam geprek pun sambil ingat passwordnya apa ya, passwordnya apa saudara. Dan 10 tahun gak ingat saudara, dikasih Tuhan. Ya itu dicatat seperti itu, gak bisa akses apa yang sebetulnya jadi haknya dia saudara. Nah janji Tuhan gak seperti itu. Kita bisa akses itu, siapapun kita. Ya apapun golongan kita, apapun status kita bisa akses janji Tuhan karena tersedia bagi kita semua saudara. Nah jadi Bapak kasih Tuhan, jadi janji Tuhan disediakan bagi semua orang yang mau datang kepadanya. Karena itu tinggal bagaimana sikap seseorang merespon janji-janji Tuhan. Jika mereka mau merendahkan hati untuk mengikuti syarat janji-janji yang Tuhan berikan, maka janji-janji itu akan menjadi milik orang tersebut saudara. Jadi ini 3 hal tentang janji Tuhan. Yang pertama janji Tuhan itu pasti. Yang kedua janji Tuhan itu bersyarat. Yang ketiga janji Tuhan itu selalu tersedia. Saudara yang kasih Tuhan. Nah lalu apa kaitan janji Tuhan dengan iman seseorang di dalam Kristus. Nah sekarang kita bahas soal imannya. Yuk klik lagi. Nah yang pertama ini saudara. Iman membuat kita bisa percaya kepada apa yang Tuhan janjikan. Saya mau ajak kita baca satu ayat Ibrani 11. Ayat yang ke-6 dikatakan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara kasih Tuhan. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar satu hal, yaitu untuk seseorang percaya janji Tuhan, maka hal pertama yang harus ada dalam hatinya adalah iman, saudara. Iman apa Bapak Ibu? Iman percaya bahwa Allah itu ada, saudara. Iman percaya bahwa Allah yang berjanji itu ada. Ya dikatakan berpaling kepada Allah, ya percaya bahwa Allah itu ada. Tanpa iman bahwa Allah itu ada itu artinya adalah yang pertama dia nyata, saudara. Ya bukan hayalan, bukan halu saudara, bukan halusinasi, tapi betul pribadinya ada. Yang kedua adalah peduli, ya tidak cuek. Kalau Tuhan itu ada tapi nggak peduli sama kita, ya percuma juga kita percaya janjinya. Dan yang ketiga ada itu artinya maha kuasa. Kalau kita punya Allah, dia nyata, ada saudara, dia peduli tapi dia nggak punya kuasa, ya buat apa dipercaya janjinya saudara. Karena itu orang harus percaya bahwa Allah Tuhan itu ada, Tuhan yang nyata, yang peduli dan maha kuasa. Tanpa iman percaya dulu bahwa Tuhan itu ada, kita akan sulit percaya perkataannya. Ya bagaimana kita mau percaya perkataan pribadi yang gak ada, yang gak eksis saudara. Jadi sebelum kita percaya bahwa Tuhan itu ada, sulit kita percaya janjinya. Ya karena itu ketika seseorang percaya Tuhan itu ada, peduli padanya dan maha kuasa, maka iman itu menjadi dasar dia bisa percaya akan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya. Ya karena itu kalau kita baca tadi Ibrani 11 ayat 6, ayat ini mengatakan percaya dulu Allah ada, baru kemudian percaya akan janji Tuhan memberi upah bagi mereka yang mencari Dia. Saudara kasih Tuhan. Karena itu saudara kasih Tuhan, biasanya relasi yang makin dekat antara seseorang dengan Tuhan, ini juga mempengaruhi kepercayaannya akan janji Tuhan dalam hidupnya, saudara. Makin seorang punya relasi dekat dengan Tuhan, dia akan makin menyadari keberadaan Tuhan, kenyataan Tuhan dalam hidupnya. Dan hal ini biasanya kemudian membawa dia
untuk makin punya banyak pengalaman dengan Tuhan, saudara. Dan pengalaman-pengalaman ini membuat dia makin percaya Tuhan peduli padanya, Tuhan Maha Kuasa bisa menolong dia, dan makin lama dia makan semakin mudah percaya kepada janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Saya tunjukkan satu contoh dari Alkitab di 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan nanti ayat yang kedua. Ya, firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sekat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Jadi kalau Anda baca, ini ada satu kota namanya Samaria, dikepung musuh, saudara. Kelaparan terjadi di sana, makanan jadi habis, saudara. Dan orang-orang mulai kelaparan tidak karuan, saudara. Lalu rajanya berkata, tanya kepada Nabi Elia, apa yang harus kita lakukan? Nah, perwira ini ajudan raja dikirim untuk ketemu dengan Elisa. Ketemu dengan Nabi Elisa. Lalu waktu datang Elisa berkata ini, dengarlah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung terbaik berharga sikal, artinya murah, saudara. Dan 2 sukat jelai berharga sesikal, murah, semua makanan akan tersedia. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja tadi mendengar janji Tuhan yang disampaikan Elisa, dia menjawab, sekalipun Tuhan membuat tingkap di langit, hal itu tidak mungkin terjadi. Jadi ada janji Tuhan disampaikan oleh Elisa. Elisa percaya, ajudan raja tidak percaya. Janjinya sama yang didengar. Tapi ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Pertanyaannya, kita sering jadi yang mana, saudara? Kita hari ini jadi orang Kristen nih. Kita responnya sama janji Tuhan dalam firman Tuhan itu yang mana? Kayak Elisa, oh yes, ini pasti terjadi. Atau kayak perwira tadi, alah, gak mungkin. Sekalipun Tuhan buka tingkap-tingkap di langit tuh loh, utangku gak akan selesai. Sekalipun Tuhan buka pintu, kerjaanku tetap macet. Sekalipun Tuhan nolong aku tuh loh, anakku yang pergi gak akan pulang lagi. Nah, ada orang yang responnya seperti itu. Mereka Elisa dan perwira tadi hadapi masalah yang sama, kelaparan. Ya, tapi Elisa percaya janji Tuhan, perwira ajudan tidak percaya sama sekali terhadap janji Tuhan. Masalahnya sama, janjinya sama, responnya berbeda. Kenapa kok beda? Jawabannya tadi, imannya beda, saudara. Masalahnya boleh sama, ya, tantangannya boleh sama, saudara. Janji Tuhannya di Alkitab sama nih buat kita semua. Satu Alkitab tuh isinya janji buat Anda dan saya. Tapi respon setiap orang terhadap janji dalam Alkitab bisa beda. Bahkan mohon maaf, ada yang gak pernah baca juga tuh, saudara. Artinya apa? Gak terlalu penting, saudara kasih Tuhan. Janjinya sama, kuasanya sama, responnya beda. Apa yang bedain? Imannya terhadap janji Tuhan itu loh, saudara. Bedanya kenapa? Karena relasinya antara Elisa dan perwira beda. Pengenalannya kepada Tuhan antara Elisa dan perwira tadi beda. Pengalamannya dengan Tuhan, Elisa dengan perwira tadi berbeda, saudara dikasih Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu yang penting kita ngerti. Janji Tuhan memang luar biasa tersedia buat kita. Tetapi kita juga harus mengerti Bapak Ibu bahwa ya janji Tuhan itu punya syarat, saudara. Ya janji Tuhan perlu iman supaya kita bisa menikmatinya. Itu yang kedua, yang pertama, saudara, tentang iman dan janji Tuhan. Yang kedua, klik lagi. Iman membuat kita mau taat kepada syarat janji-janji Tuhan. Hubungan kedua dari iman dan janji Tuhan adalah iman membuat kita mau nurut kepada janji Tuhan supaya janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Saya mau ajak kita lihat satu contoh di dalam Alkitab. Ini satu kisah terkenal sekali dari 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai yang ke-16. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat.
Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Berikutnya, ini klik lagi. 13-14. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, saudara kasih Tuhan, dicerita tentang perempuan Samaria. Perempuan Samaria dengan seorang anaknya perempuan, dia sedang ada dalam keadaan yang sulit, dia kelaparan dan hanya punya makanan terakhir, yaitu tepung seberapa, saudara dikatakan? Sekarung. Benda, saudara, segenggam. Tepung segenggam itu artinya apa? Dimasak pun tidak kenyang, saudara. Ya, tepung segenggam itu, saudara uleni jadi bakmi itu paling semangkok tuh, saudara. Makan berdua, mungkin kalau masuk lambung di pojokan tok ya, saudara, enggak kerasa kenyang sama sekali. Yang ketika dimakan enggak kenyang. Nah, lalu datanglah nih janji Tuhan. Tadi lewat Elisa, ini lewat Nabi Elia. Nabi Elia berkata kepada perempuan ini, ya, bahwa Tuhan berjanji akan memelihara kamu, hai janda, dan anakmu dengan syarat. Tepung terakhirnya itu buat roti dulu buat aku. Ya, padahal buat wanita itu kalaupun dibuat nggak kenyang, tapi Tuhan bilang buat roti dulu buat hambaku itu, Elisa. Nah, saudara kasih Tuhan, ada satu hal yang menarik di kisah ini. Ibu ini miskin ini. Ibu ini rupanya meski miskin harta, tapi tidak miskin iman, saudara. Ini yang luar biasa dari kisah ini. Ya, ibu ini hartanya memang miskin, tapi imannya kaya, saudara. Ketika dia dengar syarat ini, Alkitab mencatat enggak? Ibu ini nawar. Ya, tidak, saudara. Ibu ini enggak berkata, jangan toh buat aku dulu, jangan toh kamu siapa, enggak kenal kok minta makan. Bilang gitu enggak, saudara? Tidak, saudara. Yang dilakukan adalah dia itu satset dasdes, saudara. Langsung dibuat, dikasihkan kepada Elia. Dan waktu dia melakukan syarat itu, dikatakan kemudian janji Tuhan digenapkan dalam hidup ibu ini. Dia dipelihara oleh Tuhan, ya, tepung tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, saudara. Nah, ini hubungan yang kedua, iman dan janji Tuhan. Iman membuat kita satu percaya, kedua membuat kita taat kepada kehendak Tuhan agar janjinya bisa digenapi dalam hidup kita. Meskipun rasanya hal itu tidak masuk akal. Ya, misalnya seperti ini, ibu ini sudah kurang kok disuruh memberi. Banyak orang menolak, saudara. Waktu dia dalam keadaan susah, Tuhan berkata, ayo menabur bagi Tuhan. Dia berkata, Tuhan gak nabur aja gak bisa makan kok suruh nabur. Gak mau. Ya, akhirnya janji Tuhan tidak tergenapi. Saudara, ada orang yang disuruh ngampuni nggak mau. Ya, Tuhan berkata, ayo ampuni orang yang buat kamu sakit hati. Dia berkata, sakit hati kok suruh ngampuni toh Tuhan. Sakit hati yang harusnya membalas, bukan ngampuni. Nggak mau ngampuni. Akhirnya janji Tuhan nggak terjadi. Ya, mungkin Alkitab juga berkata janji Tuhan, sedih, bersyukurlah senantiasa.
Lo sedih kok suruh bersyukur. Sedih itu ya enaknya mengeluh, gerundel, ngamuk-ngamuk saudara. Tapi Alkitab berkata kalau sedih bersyukur. Nah kalau kita taat janji Tuhan, kita punya iman, maka kita dimampukan untuk melakukan syarat janji Tuhan itu. Melakukan apa yang jadi syarat sehingga janji Tuhan bisa digenapkan dalam kehidupan kita. Ini yang kedua saudara. Dan satu lagi, yang ketiga, klik lagi. Iman membuat kita tetap percaya dalam menantikan jawaban janji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, janji Tuhan tersedia, ada syaratnya, kita bisa penuhi syaratnya. Tetapi satu hal yang kita perlu mengerti, janji Tuhan itu terkadang bisa langsung digenapi waktu kita lakukan syaratnya. Bisa langsung ada pertolongan, bisa langsung ada mujizat. Tetapi kadang janji Tuhan ketika mau digenapi juga perlu yang namanya ketekunan dan kesetiaan, saudara. Mengapa? Karena salah satu jenis syarat dari janji Tuhan itu adalah ketekunan, saudara. Jadi bisa saja kita lakukan syaratnya langsung ditolong. Tapi bisa saja kita sudah setia, sudah cari Tuhan sungguh-sungguh, ada ketekunan yang Tuhan minta sebelum janji itu akhirnya digenapkan dalam hidup kita, saudara yang kasih Tuhan. Nah, saya mau ajak kita membaca satu kisah yang juga sangat terkenal di Roma pasal 4 ayat 18 sampai yang ke-21. Ini kisah tentang Abraham. Firman Tuhan berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Sarah itu istrinya. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara kasih Tuhan, Abraham mendapat janji Tuhan. Dia akan punya keturunan dan dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Saudara, Abraham katakan beriman, dia percaya kepada janji Tuhan. Dia hidup sebagai sahabat Allah. Ya, Alkitab mengatakan Abraham adalah sahabat Allah, bergaul karib dengan Allah. Tapi apakah janji Tuhan digenapi dalam waktu 1 minggu dalam hidup Abraham? Tidak, saudara. Apakah janji Tuhan digenapi dalam waktu 1 tahun? Tidak, saudara. Dia menunggu 25 tahun lamanya. Sampai janji itu digenapi dalam hidupnya. Nah menariknya, dalam penantian, ayat-ayat tadi menjelaskan kepada kita bagaimana imannya itu bekerja. Sehingga ia tidak menjadi lemah, walaupun lihat kenyataan, tubuhnya sudah lemah, dia sudah tidak produktif lagi, saudara, ya kasih Tuhan. Dia dikatakan imannya membuat dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, artinya dia malah tambah percaya. Dan dikatakan dia terus mendapat kekuatan iman dan keyakinan akan kuasa Allah yang sanggup menggenapi janjinya. Jadi saudara kasih Tuhan, hubungan iman dengan janji Tuhan adalah iman akan memberikan kita kekuatan ketika kita dalam penantian akan genapnya janji Tuhan dalam hidup kita, saudara. Jadi kalau hari ini saudara dapat janji Tuhan dan saudara sudah setia, kok belum terjadi ya janji Tuhan? Nah karena ini saudara, iman kita nanti akan menolong kita saudara untuk bisa kuat menunggu janji Tuhan digenapi. Nah kekuatan iman ini berasal dari mana saudara? Dari Tuhan sendiri, saudara kasih Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan menjanjikan sesuatu kepada seseorang termasuk kepada kita, maka kalau itu lama janjinya, maka pasti akan ada waktu-waktu di mana dia mengulang janjinya untuk memberikan kita kekuatan yang baru seperti yang dialami oleh Abraham, saudara. Dan menariknya kalau Anda baca firman Tuhan, ada janji-janji yang lama itu memang mengikuti pola seperti itu, saudara. Sebagai contoh kalau kita baca janji tentang lahirnya juru selamat, ya janji lahirnya juru selamat itu kan digenapinya di perjanjian baru. Matius, Yesus lahir di sana. Tapi kalau Anda baca dari Kejadian sampai Maleaki, saudara, itu akan ada pewahyuan-pewahyuan yang muncul tentang akan datangnya juru selamat. Di kitab Yesaya ada, saudara. Di kitab Kejadian ada.
Di kitab Sakaria ada, di kitab Hosea ada, di kitab Mazmur ada, di kitab Yeremia ada, saudara. Dan itu terus, saudara. Ada pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan berikan. Aku janji Mesias akan datang. Janji Mesias akan datang. Janji Mesias akan datang. Supaya apa? Menguatkan iman, saudara. Jadi waktu kita beriman kepada Tuhan, jangan takut, jangan ragu, saudara. Kita nggak harus menguatkan iman dengan ngandalin kekuatan kita. Tidak, saudara. Nanti Tuhan yang sudah berjanji itu akan menguatkan kita. Mengingatkan kita akan janjinya. Sehingga kita bisa sampai itu. Sampai ke titik penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya sendiri merasakan waktu menunggu janji Tuhan sama menanti anak cuman 13 tahun, tidak sampai 25 tahun, saudara. Waktu janji Tuhan diberikan, aku akan beri kami keturunan. Nunggu ini kok lama, saudara. Kadang-kali juga merasa kayak lemah, saudara. Tapi waktu-waktu lemah itu kami rasakan banget bagaimana Tuhan hadir, menguatkan lagi. Bagaimana tiba-tiba Tuhan berfirman, baik melalui firman di atas mimbar, melalui firman di radio, melalui seorang hamba Tuhan yang mendoakan. Itu kayak terulang terus, terulang. Dan polanya saya lihat setelah janjinya digenapi, saudara. Saya renung-renungkan kok mirip. Jadi kalau hamba Tuhan doain, terutama yang punya karunia nubuat dan kenabian, selalu berdoanya, waktuku adalah yang terbaik. Ya saudara, waktu lewat, ketemu hamba Tuhan lagi doain, waktu Tuhan yang terbaik buat kalian. Nanti kirim lagi, saudara, waktu Tuhan yang terbaik. Bahkan sampai yang terakhir, saudara, ada seorang nabi datang ke sini, doain kami. Ngomongnya sama, begitu megang gini adalah, waktuku adalah yang terbaik, saudara. Nah, ya dalam secara manusianya ya, lah waktunya kapan Tuhan ya, saudara. Tapi karena perkataan Tuhan itu menguatkan iman kami, saudara, akan janji Tuhan. Jadi ya imannya diperkuat terus sama Tuhan, saudara. Hingga akhirnya sampai ke titik kegenapan janji Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar bersama tentang iman dan janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu bersyarat dan tersedia buat kita semua. Kaitannya dengan iman adalah iman bekerja agar kita bisa percaya akan janji Tuhan itu. Iman bekerja supaya kita mau melakukan syarat janji Tuhan. Dan iman akan membuat kita kuat dalam penantian kegenapan janji-janji Tuhan. Jadi buat kita semua yang rindu, hidup kita tahun ini mengalami janji-janji Tuhan, percayalah saudara, kalau saudara melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, ya cepat atau lambat janji itu pasti akan saudara nikmati dalam hidup saudara. Amin, saudara. Tuhan memberkati firman-Nya buat kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu, kami bersyukur sekali, kami punya Allah yang nyata, yang ada, yang hidup, yang peduli dan maha kuasa, yang begitu mencintai kami, bahkan rela mati buat kami. Dan Allah yang sama juga yang berjanji, memberikan janji-janji yang luar biasa, pemeliharaan, berkat, kesehatan, kekuatan, jaminan masa depan, bahkan sampai kepada masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan, Kau sediakan janji-Mu buat kami, dan tolong kami jadi anak-anak-Mu yang menikmati janji-janji Tuhan itu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk mengerti janji-janji-Mu, tolong kami juga untuk percaya akan janji-janji-Mu, mentaati syarat-syaratnya, dan juga memiliki kekuatan dari padamu Tuhan, agar iman kami tetap kuat sampai janji itu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Berkati firman-Mu buat kami semua, biar tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami makin mengenal akan kehendak-Mu dan janji-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cek. Shalom Bapak Ibu, saya mau menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan. Informasi yang pertama, ibadah raya onsite minggu depan, tanggal 21 Januari akan diadakan pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayetno. Dan bagi jemaat yang masih belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore pada channel YouTube GBI Semarang Indah. Minggu depan dalam ibadah raya onsite akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu yang
akan mengikuti sakramen ini dapat mempersiapkan diri dengan baik, dan jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat terlebih dahulu menyiapkan anggur dan roti secara mandiri. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan perpuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu pulang. Sebelum pulang kita akan menerima doa berkat yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pratama Yohan Immanuel, dan kita akan berdoa sebelum pulang. Haleluya, mari sekali kita akan berdiri, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Bapak Surgawi, sekali lagi kami datang kepadamu, menaikkan syukur kami Tuhan atas segala kebaikan-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, untuk janji-janji-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami, biar berkat-Mu tercurah atas kami semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik, dan Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan makin luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang agung, yang begitu mengasihi kita, datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata, amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua